Wih, gila. Wah, Ngomong. lagi pada sibuk banget nih kayaknya. Enggak sih, lagi nungguin lu aja. Oh gitu? Bukan nungguin yang lain? Enggak. Oh gitu. Apa nih? Ngobrol apa nih? Kalian tuh udah punya hubungan berapa lama sih? Kalau gue sih 6 tahun, Mbak. 6 tahun? Iya. Gile, lama banget. Udah kayak anak SD. Anak SD tuh udah lulus tuh. Iya, harusnya udah lulus itu. Dari orok Lu lu. berapa? Jalan 10 Jalan 10. 10 tahun. Tapi itu nikah doang apa pacarannya juga 10? Kalau sama pacaran 11 lah. Kalau pacaran bentar doang. Wih. Lo gimana? Tupan. Gua berapa ya? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Jalan 2 tahun baru. Oke. Tuh, nah lu nih kan baru nikah. Gimana tuh? Sampai sekarang gue udah jalan 4 tahun. Tahun keempat nih. Oh iya. Iya benar, tahun keempat. Udah lumayan lama lah. Ya berarti pacarannya nggak lama ya? Lama. Pacarannya lama, nikahnya yang baru. Oh iya benar. Iya. Nah, gue mau nanya nih kan, kalau dari yang gue rasain nih, kan kalau pacaran sama pas udah nikah tuh pasti beda tanggung jawabnya kan. Kayak misalnya lo pacaran paling cuma apa sih yang jadi tanggung jawab masing-masing, terus pas udah nikah tuh pasti responsibilitasnya nambah. Kalian ngerasain itu juga nggak sih? Jadi kalau tentang responsibility sih sebenarnya pasti akan ada perubahan. Nambahnya itu kalau udah nikah itu berarti apa ya, lebih butuh yang jelas saling pengertian. Karena responsibility-nya atau pembagian daily works-nya itu pasti akan nambah dan itu harus didiskusiin biar sama-sama enak lah ngebagi kerjaan, baik itu kerjaan rumah. Karena kebetulan gue sama istri gue masing-masing juga alhamdulillah masih bekerja gitu loh. Jadi urusan rumah gitu-gitu emang harus diobrolin seenak-enaknya lah biar nggak terjadi itu. Nah, kalau buat yang masih pacaran nih, gimana nih? Ya kalau gue sih mungkin yang karena kan kita nggak 24 jam kayak Mas Alif yang emang ada kayak udah ada patennya nih. Oh lu ngurus ini, gue ngurus ini gitu kan. Kalau gue sih jauh lebih ke komunikasi sih ya paling ya. Responsibility-nya apa? Ya mungkin lebih ke gimana cara komunikasinya biar jadi lebih oke. Gitu yang hindarin salah paham ya. Nama kan ya pacaran, nikah, hubungan kayak gitu kan pasti banyak selek-seleknya kan. Berarti mungkin bukan ke responsibility tapi lebih ke tuntutan dari pasangan gitu ya? Betul. Lebih ke apa ya? Biar happy aja sebenarnya. Oke. Berarti goalsnya ya sementara ini buat happy dulu lah iya, gitu. kayak gitu. Kalau lo gimana, Pak? Ya kalau gue sih mungkin emang belum ada tanggung jawab khusus ya. Misalnya kayak lagi main atau apa gitu ya. Pasti kan dia tanggung jawab itu kayak nganterin gue gitu kan ya. Karena balik lagi, ya iya dong. Kan namanya juga ini ya, dia kan tanggung jawab sama orang tua kita juga gak sih? Gitu Berarti kan. buat lo cowok wajib nganterin ceweknya Ya, kalau lagi main? Ya pokoknya kalau kita sih sama-sama ngertiin aja gitu ya. Cuman balik lagi, tanggung jawabnya cowok tuh kan pasti namanya ke orang tua cewek kan lebih besar ya. Jadi ya harusnya tahu diri aja sih cowoknya juga. Jadi kayak tanggung jawabnya seperti apa kayak gitu sih. Ini lo pada cowok-cowok pada setuju gak nih sama statementnya Riva? Gue ya, bener tadi tuh berangkatnya alur tanggung jawabnya itu kayaknya emang harus dipimpin sama cowok. Kayak jemput, kayak nganter balik, kayak pamitan, kayak sekedar kenal sama orang tuanya, terus juga memperkenalkan background kita ke orang tua si cewek itu penting sih menurutku. Lo juga sama? Kalau gue sih setuju aja ya, selama maksudnya ya kita kan nggak tahu nih maksudnya siapa yang lebih free, siapa yang punya waktu lebih luang kayak gitu kan. Siapa yang punya kapabilitas lebih dalam artian kalau antar jemput kan lo kan pakai ya kendaraan. Let's say nih kalau cowoknya ada kendaraan yang available itu dan dia punya waktu yang lebih fleksibel, ya nggak ada salahnya juga. Tapi berlaku juga sebaliknya nih, kayak gitu. Kalau misalnya cowoknya nih, misalnya kayak dan ceweknya nggak keberatan ya dalam poin nih, ceweknya nggak keberatan ya it's okay juga gitu. Dari sini kan bisa kelihatan nih kayak Koroy mungkin lebih ke tuntutan gitu kalau pacaran, bukan tanggung jawab. Nah, sebenarnya kalau misalnya ditarik ke yang paling sederhana nih, beres-beres rumah nih, ini kan kayak basic banget lah buat kita sebagai manusia gitu. Ada yang demen bersih-bersih, ada yang demen ya udah berantakan aja gitu. Itu tuh beres-beres tanggung jawab suami atau istri?
Kalau gue sih ya nggak ada tugas ke siapanya sih. Karena gue juga berangkatnya itu dari keluarga yang kayak nyokap gue masak. Pas selesai makan, si bokap yang cuci piring. Kayak gitu. Gua kayak itu ngebersihin meja. Jadi nggak ada nih yang kayak, oh tugas rumah semuanya di bini. Oh laki cari duit nih. Kayak, oh ya udah karena dilakukannya bareng-bareng gitu. Kalau yang udah berkeluarga nih Iya, kayak yang udah gimana berkeluarga nih? nih. Mas Alip nih, mungkin punya ada pandangan yang lebih Enggak. gimana? Kalau gue sih gini, tentang pembagian itu tuh menurut gue tetap penting. Ya karena gue bicara dari background keluarga gue gitu. Kebetulan kan ya tadi gue sama istri masih sama-sama kerja. Sebenarnya kondisi yang dibilang Roy tadi itu emang lebih cocok untuk orang-orang yang dua-duanya kerja gitu. Jadi emang saling pengertian jatuhnya. Kecuali kalau untuk yang ini mohon maaf nih, misalnya istrinya di rumah gitu, emang full ibu rumah tangga gitu. Mungkin harusnya dia bisa mengajukan diri lah, atau setidaknya ya udah gue inisiatif aja. Nah mungkin si teman saya satu itu tuh mungkin kayak gitu tuh, istrinya kan kebetulan masih full day di rumah, cuman dia nggak bisa in frame gara-gara gantian kan. Nah, kalau dari gue sih setuju sih Roy, apa yang dibilang Roy itu. Ya udah pro dua-duanya nih, BTW. Iya. Tinggal satu lagi gimana? Sebenarnya ada benernya, bukan setuju ya. Sebenarnya ada benernya juga. Pihak Koroy sama Mas Alip tuh ada benernya juga. Tapi kalau menurut gue tuh kayak perempuan tuh sebenarnya harus lebih ngelit sih soal rumah ya. Karena lebih ngelit. Misalkan si cowoknya ini ngebantu boleh gitu, tapi menurut gue tetap harus di-lead sama si ceweknya nih. Karena bagaimanapun pasti kan yang lebih tahu tentang rumah itu cewek gitu loh. Mau nggak mau nih, misal kayak kan banyak kayak contohnya kayak misalkan cowok-cowok nih yang udah nikah gitu kan, yang gue tahu kayak handuk nih taruh sembarangan. Coba kalau nggak ada cewek yang ngingetin gitu loh. Jadi kan kayak mau nggak mau harus ngingetin. Berarti kan ya otomatis si cewek ini jadi lead dong. Sampai si cowok ini berpikiran bahwa oh gue harus inisiatif, punya inisiatif tuh naruh handuk di jemuran kayak gitu loh. Jadi tetap harus ada yang ngelit sih gitu. Ya kalau menurut gue sih karena gue sudah mengalaminya dan kasus handuk di atas kasur ini, handuk basah terutama ya, itu juga udah menjadi case yang umum di rumah tangga. Termasuk menurut iya termasuk gue. Lo juga kan? Lo juga kan? Ini juga nih pasti. Iya gue sih gini, gue tuh bikin kesepakatan. Kayak kalau emang lu nggak mau naro handuk sendiri, terus lo taruh di tempat tidur, ya udah lo minta tolong gue. Laki-laki tuh kadang-kadang mau kok membantu kita, cuman dengan arahan. Gue bisa bilang perempuan itu beruntung ketika mendapatkan laki-laki dengan prinsip seperti Mas Alif, seperti Koroy, seperti suami gue. Karena laki-laki yang mau membantu si perempuan untuk urusan rumah tangga itu ya nggak banyak gitu. Betul. Terus ya dari sini gue pengen nanya juga sih. Ini kan baru soal rumah tangga nih. Betul. Gimana kalau lo punya anak nih? Anak itu tanggung jawab siapa sih? Ya berdua lah. Yang bikin berdua kok. Yang bikin berdua. bener. Kan nggak lu beli gitu. Iya. Lu beli juga kayaknya masih tanggung jawab berdua deh. Benar. Dan gak mungkin bikin sendiri juga. Tapi kan pada prakteknya banyak banget yang kadang yang suaminya ngandelin istrinya ngandelin suaminya. Tapi mostly sih suami yang ngandelin istrinya. Karena ya seperti yang lagi rame nih ya. Kayak ada tuh statement kayak gue kan udah capek cari nafkah, kayak ya udahlah istri gue aja yang antar anak gue sekolah, yang ngurusin pendidikannya, yang ngurusin apanya, ya tetek bengek anak lainnya lah. Menurut kalian gimana? Kalau dari gue sih nggak setuju ya, soalnya tuh menurut apa yang gue baca tuh kalau misalkan anak itu cuman dipegang sama ibu ya, nggak deket sama ayah tuh nanti tuh ngaruh ke psikologis anaknya gitu loh. Jadi kayak nanti gampang kesulitan apa-apa kayak gitu. Kan misalkan nih ada kan pasti ibu nih marah nih sama anaknya gitu kan ya. Nah sebenarnya ada job desk-nya si ayah ini yang buat ngelindungin dia, ngebela gitu loh. Jadi ya udah si ibu ini marah-marah nggak apa-apa, tapi kayak ayahnya tuh ngelindungin dia gitu. Jadi menurut gue harus diurusin dua-duanya sih. Jadi ada fungsi protektornya. Iya. Kalau yang tentang pertanyaan tanggung jawab siapa, ya pasti tanggung jawab kedua orang tua. Nggak tahu, gue tuh punya pandangan kalau sorry nih, kodratnya perempuan itu memang
harus lebih intens sama anak, terutama di masa-masa balita. Kayak ASI aja itu kan sesuatu yang nggak bisa digantiin. Itu menurutku suatu simbol bahwa ya peran ibu itu sebegitu vitalnya. Mungkin yang jadi perbedaan persepsi adalah gini, seberapa besar sih porsi seorang ayah dalam mendidik anak, terutama di masa-masa awal ya. Mungkin itu yang agak berbeda dari apa yang dikatakan Rifa sama Roy misalnya. Jadi intensitas hubungan, transfer kasih sayang itu kayaknya memang dari ibu sih harusnya yang lebih dominan. Dari ayah itu memang ngedidiknya beda. Ya tadi itu ngedidik soal protection misalnya, terus kayak ngajarin cara bergaul ketika udah di luar, bagaimana komunikasi sama temennya. Mungkin lebih ke situ kali ya arahnya. Tapi kalau ngomongin tadi tanggung jawab siapa? Iya memang tanggung jawab berdua. Tapi secara proporsional kayaknya memang harusnya 70-30 kalau gua. Jadi ibunya emang lebih intens gitu. Gimana nih? Yang katanya punya prinsip berbeda nih gimana nih? Betul. Peran dua orang tua pasti baik untuk anaknya, betul. Tapi kan kalau misalnya kita lihat dari POV dari orang tuanya nih, ibu itu kan kadang kan ada yang namanya kena baby blues segala macem ya. Benar. Maksud gua nih kayak oke, bagus untuk anaknya. Tapi kalau misalnya emang kayak terlalu diforsir, bagus nggak sih untuk ibunya? Iya. Kayak gitu loh. Nah, menurut gue di situ ya itu peran suami juga yang dibutuhkan untuk mensupport si istrinya dulu, ibunya dulu nih gitu loh. Menurut gue dengan ada kunci saling pengertian satu sama lain sih, ya problem itu nggak bakal jadi problem sebegitu gedenya. Kecuali kalau emang yang satu malas gitu, ya tuh nggak gue tadi habis dari sini. Nah kalau kayak gitu mah kalau dihitung-hitung kayak gitu semuanya sekecil apapun kayak bakal jadi problem deh. Sebenarnya sih sebagai wanita berat ya kalau dibilang punya anak itu tanggung jawab siapa, udah pasti tanggung jawab bersama. Tapi balik lagi kayak menjadi wanita lo akan dihadapkan dengan banyak pilihan nih. Ketika lo punya anak, lo akan seperti wajib untuk mengorbankan karir lo. Misalnya lo sebagai wanita karir, karena lo di satu sisi lo pengen ngejar mimpi lo, tapi lo juga harus memperhatikan anak lo. Nah sementara role suami lo ini di situ kan ya seperti yang Kak Roy bilang tadi, dia kan support lo gitu kan. Kalau misalnya suami lo membantu, itu akan lebih mau bekerja sama-sama nih buat mendidik dan membesarkan anak lo, itu sangat membantu sih. Untuk kayak kita tetap sebagai wanita tuh tetap bisa ngejar mimpi kita, tapi anak kita juga ya nggak abandon gitu loh, nggak apa namanya? Terlantar. Itu maksud gue. Gedong kali. Kalau terbengkalai kan gedung ya.